Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ismawati. Hari ini materi kita adalah membangun komunikasi positif antara guru PAUD dengan orang tua. Latar belakang yaitu membimbing dan mendidik tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua, sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Secara aktivitas dan perkembangan anak selama di sekolah wajib dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga terjadi kesinambungan. Dengan adanya kebijakan belajar dari rumah, maka komunikasi antara guru dan orang tua harus intens. Elemen penting dalam menjalin komunikasi positif: kejelasan, konsisten, dan peduli. Ciri-ciri komunikasi positif yaitu pesan yang jelas, benar, lengkap, tepat, keandalan, pertimbangan penerimaan, kesopanan pengiriman. Elemen yang harus dihindari dalam berkomunikasi: konflik, ceroboh, dan konfrontasi. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam komunikasi. Guru sebagai pesan pengirim berbicara cepat, tidak tersusun, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan, dan tidak mengenal waktu. Terlalu singkat, mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki orang tua, mengabaikan sudut pandang orang tua. Kemudian, guru sebagai penerima pesan tidak menaruh perhatian, sudah merumuskan jawaban, cenderung mendengarkan yang detil-detil pesan, memberikan penilaian benar atau salah. Keterampilan komunikasi positif dimiliki oleh guru, yaitu mengamati, bertutur kata, lisan dan tulisan, mendengarkan dan memahami, kecerdasan emosional, percaya diri, rasa hormat, komunikasi, memiliki media yang tepat, memberikan umpan balik. Dampak komunikasi positif yaitu tindakan, hubungan sosial yang baik, mempengaruhi sifat, kesenangan, memaham yang sama. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan sehingga komunikasi tidak efektif. Guru sebagai pengirim pesan berbicara cepat, tidak tersusun, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan, terlalu pendek, tidak cukup informasi, mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima. Guru sebagai penerima pesan tidak mengaruh penerima kepada pengirim, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengar keseluruhan, cenderung mendengarkan yang detil-detil bukan keseluruhan pesan, memberikan penilaian benar atau salah,
Media penyampaian bisa lewat telepon, SMS, dan WA. Tips komunikasi efektif yaitu pesan mudah dipahami. Pengirim harus memiliki dan di mata penerima. Kita harus mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap penerima. Kepercayaan kepada komunikator dan daya tarik komunikator menjadi kunci komunikasi efektif selain faktor kejelasan pesan. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan yaitu sebagai pengirim pesan, berbicara cepat, tidak tersusun, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan, terlalu pendek, tidak cukup informasi, mengabaikan pokok pesan yang sudah dimiliki penerima, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima. Sebagai penerima, yaitu sudah merumuskan jawaban sebelum mendengar keseluruhan, cenderung mendengarkan dengan detail-detail, bukan keseluruhan pesan, memberikan penilaian benar atau salah. Etika komunikasi melalui jaringan dalam rangka belajar di rumah. Tidak kirim pesan tengah malam. Tidak share berita hoax, fitnah di dalam grup. Kemudian gunakan kata dan bahasa sopan dan pantas serta mudah dipahami oleh orang tua. Hindari menggunakan singkat atau istilah asing serta berpikir sebelum menulis. Contoh komunikasi positif antara guru dengan orang tua. Ayah bunda yang baik. Hari ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Ayah bunda dapat mengajak anak melakukan kegiatan bersama seperti menanam bunga kesayangan, hitung daun-daun yang ada di halaman, yuk melukis, menggambar tanam yang ada di kebun. Contoh komunikasi yang tidak mudah dilaksana dan sulit dipahami. Seperti ini nama lembaga, kegiatannya yaitu nonton jalan sesama. Senam irama, bercerita tentang arti puasa. Membuat huruf P dari kata puasa dengan benda yang ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.